Kita mulai Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, bab muamalah yang berkaitan dengan keluarga. Kita telah mulai di pertemuan sebelumnya fikih keluarga dimulai dari membangun keluarga, yaitu pernikahan. Kita lanjut tentang masalah min ahkamil khitbah wa adabiha, hukum-hukum yang berkaitan dengan khitbah dan adab-adabnya. Khitbah kalau bahasa kita itu disebut lamaran. Tapi kalau di negara kita ada lamaran yang resmi, ada lamaran yang non resmi. Biasanya lamaran yang non resmi itu kita sendirian datang kepada calon mertua, kemudian menyampaikan keinginan untuk menikahi anaknya. Baru kalau sudah jelas diterima, baru kita lamaran resmi dengan membawa keluarga. Kita akan membaca apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah khitbah ini. Yang pertama, definisi khitbah. Kata pengarang kitab ini, khitbah itu adalah izharul raghbati fi zawaj bimra'atin muayyanatin wa i'lam waliha bidzalika. Khitbah adalah menampakkan keinginan untuk menikahi seorang wanita yang telah ditentukan dan memberitahukannya kepada wali wanita tersebut. Jadi menampakkan keinginan kita untuk menikahi seorang wanita dan memberitahukan keinginan kita kepada wali wanitanya. Ini yang kita sebut dengan lamaran atau khitbah. Ada beberapa hukum berkaitan dengan masalah khitbah ini. Yang pertama, tuhramu khitbatul muslimi ala khitbati akhihi. Haram hukumnya seorang muslim melamar perempuan yang sudah dilamar oleh muslim yang lain kalau sudah ada jawabannya. Paham nggak maksudnya, Pak? Si A pengen ngelamar perempuan, katakanlah perempuannya si C. Ternyata si C ini sudah dilamar duluan oleh si B dan si C sudah nerima lamarannya. Itu yang nggak boleh, Pak. Tapi selama itu belum ada jawaban dari si C, maka itu boleh. Ya, paham ini maksudnya yang dilarang? Ya, jadi si A, ya, dia mau melamar seorang wanita, tapi ternyata wanitanya sudah dilamar oleh si B. Dan wanita ini sudah ngasih jawaban, iya saya terima.
Kalau si perempuan ini sudah ngasih jawaban, nah si A nggak boleh melamar. Tapi selama perempuan ini belum ngasih jawaban, boleh untuk dilamar. Nah ini ya yang dimaksud, tidak boleh seorang muslim melamar di atas lamaran saudara muslimnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, la yakhtibu rajulu ala khitbati akhi hatta yankiha aw yatruka. Tidak boleh seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudaranya sampai perempuan itu menikah atau meninggalkannya. Maksudnya sampai perempuan itu dia tolak lamaran itu. Ini yang pertama, Pak. Gak boleh melamar perempuan di atas lamaran saudara muslim kita. Yang kedua, yuhramu tasrihu bi khitbatil mu'taddah al-ba'in. Haram hukumnya mengkhitbah wanita yang dia dalam masa iddah ba'in tapi secara terang-terangan. Bapak sudah tahu masa iddah enggak, Pak? Masa iddah itu masa menunggu perempuan itu boleh untuk kita nikahi. Kita jelaskan dulu, Pak, biar jelas. Masa iddah para ulama membagi masa iddah wanita menjadi dua macam. Yang pertama, iddah wanita yang diceraikan. Yang kedua, iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya. Iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya pun ulama membaginya dua, kondisinya wanita ini ketika diceraikan. Yang pertama, wanita ini ketika diceraikan dalam keadaan hamil. Ya. Yang kedua, wanita ini diceraikan tidak dalam keadaan hamil. Boleh, Pak, menceraikan istri dalam keadaan hamil? Boleh. Yang tidak boleh menceraikan dalam keadaan haid. Nanti kita belajar setelahnya tentang fikih talak perceraian. Ya. Tapi antum jangan salah sangka, kok Islam kejam banget, wanita istri lagi hamil boleh diceraikan. Ketika istri itu diceraikan suaminya dalam keadaan hamil, tetap suami wajib menafkahi istri tersebut sampai istri tersebut melahirkan. Begitu juga anak yang dilahirkannya tetap wajib dinafkahi oleh mantan suaminya ini sampai anak ini berusia baligh, atau bahkan sebagian ulama sampai dia bisa memiliki penghasilan sendiri. Kalau anaknya perempuan, sampai anak perempuan ini nikah, wajib dinafkahi oleh mantan ayahnya ini. Bahkan kalau anak itu disusui oleh mantan istrinya, maka mantan suaminya ini harus memberi upah kepada istrinya tersebut. Jadi ada aturannya, Pak. Tidak langsung diceraikan hamil ditinggalin, enggak. Ya, ada aturan-aturan syariatnya.
Nah, iddah wanita yang diceraikan, kalau dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Jadi nggak boleh dinikahin oleh laki-laki lain sampai perempuan itu melahirkan dulu. Ya, ini disebutnya masa iddah. Ketika wanita itu diceraikan, nggak boleh laki-laki lain langsung menikahinya. Ya, karena kenapa? Karena ada masa iddahnya dulu sampai dia melahirkan anaknya. Adapun mereka yang tidak hamil ketika diceraikan, sebagaimana bahasa Al-Quran, itu masa iddahnya salasata quru. Salasata quru itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Tapi pendapat yang lebih kuat, salasata quru itu adalah 3 kali haid. Ini masa iddahnya. Contoh, seorang laki-laki menceraikan istrinya tidak dalam keadaan hamil. Kata suami itu, saya ceraikan kamu. Diceraikan dalam keadaan suci kan? Karena nggak boleh menceraikan wanita dalam keadaan haid, haram, hukumnya berdosa. Ketika diceraikan dalam keadaan suci, dia langsung bisa menghadapi masa iddahnya. Setelah suci kan dia haid. Nah, itu sudah hitungan haid yang pertama. Setelah haid dia suci lagi. Setelah suci dia haid yang kedua, berarti itu sudah 2 kali haid. Setelah itu dia suci lagi, setelah itu dia haid lagi, maka itu hitungan haid yang ketiga. Setelah dia suci dari haidnya, baru boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Jadi itu, kalau sudah habis masa iddahnya 3 kali haid, baru dia boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, ini iddah wanita yang dia diceraikan, ya. Hanya saja wanita yang diceraikan itu ada yang dia talaknya talak raj'i, ada yang dia talaknya talak bain. Jadi talak tuh cerai ya. Ada 2 macam. Raj'i ini yang bisa balik lagi. Berapa kali Pak talak yang bisa balik lagi? 2 saja kata Allah. At-talaqu marwatan. Talak yang bisa balik lagi itu 2 kali. Ada suami berkata ke istrinya, saya ceraikan kamu. Itu talak 1. Kemudian balik lagi selama belum habis masa iddahnya. Setelah itu suaminya mengucapkan kata talak lagi, saya ceraikan kamu. Itu sudah talak 2. Masih ada kesempatan bisa rujuk lagi selama belum habis masa iddah. Tapi kalau suami sudah mengucapkan yang ketiga, saya ceraikan kamu, maka itu jatuhnya bukan talak raj'i lagi, Pak, namanya talak bain. Jadi talak raj'i itu kan cuma 2 kali talak. Tapi talak bain itu kalau sudah talak yang ketiga. Kalau sudah talak yang ketiga, wanita ini yang ditalak bain, walaupun dia masih dalam masa iddah, sebetulnya dia sudah bukan istri dari laki-laki ini. Karena wanita yang sudah ditalak bain, talak yang ketiga tadi, walaupun dia menghadapi masa iddah, itu tetap boleh dilamar. Tapi dilamarnya tidak secara terang-terangan. Ya, dia katakan sudah sabar, nanti insya Allah ada laki-laki soleh yang datang melamarmu. Ya,
ya. Jadi pakai bahasa sindiran saja, ya. Tapi kalau wanita yang ditalak raj'i, haram hukumnya, nggak boleh. Antum tahu ada perempuan diceraikan suaminya, tapi masih dalam masa iddah. Nah ini nggak boleh. Antum langsung pengen ngelamar wanita tersebut yang diceraikan suaminya selama dia dalam masa iddah. Karena wanita yang diceraikan dalam talak raj'i ini sejatinya dia masih istri dari laki-laki yang lain, nggak boleh langsung dilamar, ya. Antum kalau mau ngelamar janda, tanya dulu sudah habis belum masa iddahnya, ya. Nah, jangan belum habis masa iddahnya langsung dilamar, nggak boleh, ya. Pastikan sudah habis masa iddah perempuan tersebut, ya. Nah ini kalau antum mau melamar janda, tanya-tanya dulu ya, jangan langsung saja, karena bisa jadi belum habis masa iddahnya, ya. Baik, kemudian iddah wanita yang ditinggal wafat suami, ini sama dua keadaan. Bisa jadi dia ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, ya. Atau yang kedua juga dia ditinggal wafat suami tapi tidak hamil. Masa iddah wanita yang ditinggal wafat suami, kalau dia hamil sama sampai melahirkan. Masa iddahnya sampai melahirkan. Adapun kalau dia ditinggal wafat suaminya tidak dalam keadaan hamil, maka sebagaimana bahasa Al-Quran, masa iddahnya arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya kalau dia tidak dalam keadaan hamil. Berarti masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Wanita yang ditinggal wafat suami itu ada hukum-hukumnya nanti. Dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berdandan, nggak boleh berhias sampai habis masa iddahnya tersebut. Kecuali dia keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Ya. Jadi wanita yang ditinggal wafat suami itu nggak boleh keluar rumah sebetulnya sampai masa iddahnya habis. Dia nggak boleh berhias, berdandan, memakai perhiasan, ya, sampai masa iddahnya habis. Ini ada hukumnya namanya al-ihdah, ya. Ini dalam rangka apa? Supaya ya dia nanti menunggu sampai masa iddahnya tersebut habis dan dia baru boleh dilamar oleh laki-laki yang lain. Paham Pak sampai sini? Ya, ini yang disebut masa iddah. Nah, yang disebutkan di sini nggak boleh, haram hukumnya mengkhitbah wanita yang sudah diceraikan dan dia dalam masa iddah talak bain. Tadi itu wanita yang sudah ditalak 3 kali. Wanita yang sudah ditalak 3 kali tetap dia masih ada masa iddahnya, tapi sebetulnya dia bukan lagi istri dari laki-laki ini. Anak gak bisa rujuk lagi, kecuali wanita ini menikah lagi dengan laki-laki lain, laki-laki tersebut menceraikannya, baru wanita ini bisa balik lagi ke mantan suaminya. Maka nggak boleh melamar perempuan yang sudah ditalak bain secara terang-terangan. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 235. Allah Ta'ala berfirman, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa, dan tidak ada dosa bagi kalian
untuk kalian melamar wanita itu yang sudah ditalak bain secara sindiran saja. Tadi nggak usah sedih habis diceraikan, nanti insya Allah ada laki-laki soleh yang datang, maksudnya dia gitu ya. Jadi dia secara bahasa sindiran saja ya. Nah ini hukum yang kedua. Yang ketiga, man istusyira fi khatimin aw makhtubatin wajaba alaihi an yadhkura ma fihima min mahasina wa masawi. Barang siapa yang diajak musyawarah, atau maksudnya di sini dimintai pendapat oleh orang yang melamar atau oleh orang yang dilamar. Nah dulu Pak, kalau para ulama itu anak perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki, paling cepat dia kasih jawaban 3 hari, itu paling cepat. Karena kenapa? Karena dia akan melakukan penelitian dulu kepada laki-laki ini. Dia akan tanyain tuh tetangganya, sahabat-sahabatnya, orang-orang dekatnya, ditanya bagaimana laki-laki ini hubungannya kepada Allah, bagaimana hubungannya kepada sesama manusia ya. Jadi kalau ada yang antum diajak diskusi misalnya ya, ada misalnya Pak Haji ada anak perempuan kan? Ada kan? Anak perempuan Pak Haji dilamar ya oleh seorang laki-laki katakan. Kemudian Pak Haji cari itu di antara teman-teman Pak Haji yang mungkin tahu tentang laki-laki ini. Gimana sih si fulan? Nah orang yang diajak, dimintai pendapat itu, diajak musyawarah, dia harus sebutkan kebaikan-kebaikan dan keburukan si fulan. Dan itu ghibah yang dibolehkan ya. Di antara ghibah yang dibolehkan adalah ketika dimintai pendapat oleh orang yang dilamar atau oleh orang yang melamar. Dalilnya apa Ustaz? Ada hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah karena dia dilamar oleh 2 orang laki-laki. Ketika habis masa iddahnya wanita ini janda ya, tapi bukan janda kaya juga, janda biasa aja ya. Ketika habis masa iddahnya dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya dilamar 2 orang laki-laki. Yang satu Abu Jam, yang satu Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana menurutmu yang lebih pantas wahai Rasulullah untuk aku terima lamarannya? Lihat, wanita ini minta musyawarah dengan Rasulullah, minta pendapat. Ya, akhirnya Rasulullah jawab. Ya, adapun Abu Jahal, ya, la yatrukul asa, dia itu nggak pernah meninggalkan tongkatnya. Para ulama menafsirkannya dia itu orang yang suka mukul. Ya. Adapun Abu Sufyan, wa innahu sa'lukun, dia itu orang yang miskin. Jadi lihat Rasulullah sampaikan, ya, dua-duanya, ya, orang baik, sahabat, tapi Rasulullah dimintai pendapat, beliau sampaikan baik dan buruknya. Dan ini tidak masuk dalam ghibah yang diharamkan, tapi ini masuknya dalam ghibah yang dibolehkan. Ya, jadi kalau antum dimintai pendapat, ya, oleh orang tua wanita yang dilamar, gimana tuh si fulan? Ya, sholatnya, ya, hubungan muamalahnya sesama manusia, akhlaknya, jawab dengan apa adanya. Ya, kalau memang ada bagian yang buruk, ya nggak perlu disembunyikan. Ya, karena kenapa? Karena ini berkaitan dengan orang ini akan membangun rumah tangganya. Ya, maka ini diperbolehkan.
Yang keempat, al-khitbatu mujarradun wa'din bizzawaj. Orang yang melamar itu atau lamaran itu hanyalah janji pernikahan, bukan akad nikah. Nah ini yang di Indonesia budayanya salah, karena kalau wanita itu sudah dilamar, akhirnya boleh diajak jalan, boleh berduaan, boleh berkomunikasi. Padahal walaupun sudah dilamar itu bukan akad nikah, tetap berlaku laki dan perempuan ini belum jadi mahram. Jadi lamaran itu hanya sekedar janji untuk menikahi. Kalau salah satunya membatalkan boleh tidak? Boleh. Karena yang namanya lamaran itu hanya janji untuk menikahi saja, dan dua-duanya tetap mereka belum jadi mahram. Makanya kalau salah satu membatalkan ya boleh-boleh saja, ya, karena yang namanya lamaran khitbah itu hanya janji pernikahan saja. Ya, tapi di negeri kita kan kalau udah dilamar, kayaknya bebas tuh perempuannya dibawa kemana-mana, ya, sampai gak pulang lagi, ya. Kemudian juga perempuannya dibiarin berduaan dengan laki-laki yang sudah dilamar. Ini haram, gak boleh, ya. Karena sejatinya walaupun sudah dilamar belum akad nikah, maka berlaku itu hukum-hukum laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Gak boleh berduaan, gak boleh bersentuhan, ya, gak boleh mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Ya. Nah ini hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah khitbah atau lamaran. Kemudian mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, hukmun nazari ilal maktubah. Hukum nazar kepada wanita yang dilamar. Barang siapa yang ingin melamar seorang perempuan, disyariatkan, bahkan disunnahkan untuk melihat wanita tersebut terlebih dahulu. Jadi nazar itu bisa dua bentuknya. Tahu nazar? Nazar itu melihat wajah wanitanya. Nah ini dalil wanita-wanita dulu itu memang mereka pakai niqab, makanya nggak kelihatan wajahnya. Tapi ketika mereka dilamar, nah itu mereka harus buka niqabnya untuk dilihat calon suaminya. Ya, maka boleh dalam dua waktu. Apakah sebelum lamaran dia sudah nazar? Ya katakan saya tertarik kepada anak bapak yang perempuan, maka saya mau nazar dulu. Nazar itu melihat wajahnya. Maka wanita yang memakai niqab atau cadar ini, dia harus buka wajahnya ketika dia mau dinikahi oleh seorang laki-laki. Atau dia nazarnya ketika lamaran. Pas datang lamaran, baru dia lihat wajah wanita tersebut. Nah ini disyariatkan, Pak, ngelihat wajah langsung, bukan foto. Kebanyakan di negeri kita kan lihatnya foto, nggak taunya fotonya sudah, ya, apa sekarang kan banyak ya, ada Photoshop, ya, dibuat bagus. Nggak taunya pas nikah nyesel loh, kok tampaknya kayak di ini, beda sama di foto. Makanya syariat mengharuskannya apa? Lihat langsung. Tapi ini bagi orang yang memang dia punya tekad untuk nikahnya sudah kuat. Memang dia sudah tekad untuk nikah. Jangan dia cuma mengubah hawa nafsunya, nazar sana nazar sini, padahal gak mau nikah. Ini gak boleh, haram. Jadi orang yang nazar, dia memang punya tekad untuk nikah yang kuat. Ya, dia datang kepada wali perempuan dan mengatakan saya ingin nazar sama anak bapak. Ya, maka perempuan itu harus buka bagian dari wajahnya tersebut.
Rasulullah SAW menyebutkan tentang sangat dianjurkan melakukan nazar ini. Apa saja yang dilihat ketika nazar? Ulama beda pendapat. Namun pendapat mayoritas ulama cukup bagian tangan, telapak tangan dan juga wajah saja. Tapi kalau di Indonesia jarang yang pakai niko, jadi sudah biasa melihat wajah ya. Tapi kalau wanita dulu mereka memang tertutup wajahnya, makanya mereka ya ketika nazar ya mereka buka baru ketahuan wajahnya ya. Sebagian ulama membolehkan bukan hanya wajah dan telapak tangannya, tapi juga bagian betisnya atau kakinya ya. Walaupun pendapat mayoritas ulama ya itu cukup wajah dan juga telapak tangan saja ya. Karena kata sebagian ulama dari telapak tangan itu sudah ketahuan bagian dalamnya katanya ya. Jadi cukup melihat bagian telapak tangan termasuk ini ya. Ini bukan hanya ini telapak tangan ya. Kan ini boleh terlihat kalau wanita ya bukan mahram kita sampai bagian sini. Kalau bagian sini baru boleh terlihat ya. Tapi bagian sini ini bukan aurat wanita, maka dia boleh untuk dilihat. Dalilnya yang pertama hadis dari Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, jitu li ahabalaki nafsi." Ya Rasulullah, jitu li ahabalaka nafsi. Aku telah menyerahkan diriku kepadamu wahai Rasulullah. Maknanya perempuan ini pengen dinikahin oleh Rasulullah. Fasah dan nazar, Rasulullah pun menazar wanita ini. Lihat ya, diminta buka bagian wajahnya sampai bagian kepalanya dilihat. Lalu kemudian Rasulullah nggak punya keinginan untuk menikahi wanita tersebut. Kemudian berdiri sahabat, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikahinya, maka aku saja yang menikahi wanita tersebut." Nah, ini dari Rasulullah pun nazar kalau pengen menikahi seorang wanita. Kemudian juga ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, yaitu Jabir bin Abdullah. Kalau dia sudah melamar seorang perempuan, lalu Rasulullah bertanya, "Anazarta ilaiha?" Kamu sudah nazar belum, lihat belum perempuan yang kamu lamar tersebut? Kata laki-laki itu, "La, belum wahai Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an." Pergi sana, lihat wajah wanita tersebut, karena mata-mata perempuan Ansar itu beda. Ada sesuatu di matanya wanita-wanita Ansar. Kata para ulama, wanita Ansar itu biasanya agak sipit matanya ya. Maka disuruh nazar ya, lihat dulu ya wajah wanita itu baru kamu menikahinya. Nah ini di antara kalau orang itu mau menikah, maka dia menazar perempuan yang akan dia nikahi, dan ini sunnah. Jadi jangan lihat foto, jangan lihat gambar. Ini bisa menipu ibu, apalagi di zaman sekarang teknologi maju, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit foto itu bisa jadi bagus. Tapi ternyata aslinya nggak bagus, nanti malah menyesal kalau sudah menikahnya. Ya. Taib ini berkaitan dengan nazar. Satu lagi syarat nikah, rukun nikah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita ke walimah dulu. Walimah termasuk perkara yang sangat dianjurkan.
walimah nikah. Walimah nikah itu apa maksudnya? Ta'amun ursi yud'a ilaihin nasa wa yajma'un. Walimah nikah itu menyediakan makanan untuk merayakan pernikahan tersebut, yaitu dengan menyembelih seekor kambing, itu minimal. Jadi kalau disebut walimah urs, berarti itu memang makan-makan. Hanya di Indonesia Pak, banyak yang salah paham. Orang mengadakan walimah urs itu bukan dia minta sumbangan, tapi memang dia ingin mensyukuri nikmat karena dia bisa menikah, makanya dia undang orang untuk makan. Tujuannya walimah urs itu Pak, di Indonesia berubah untuk ngumpulin amplop, ya. Kalau di Arab nggak ada, Pak. Ya, di Arab, di Saudi, mereka kalau memang ngadain walimah, memang tujuannya sengaja untuk ngundang orang makan aja. Yang penting mereka makan di rumah saya untuk apa? Mensyukuri mereka bisa menikah, gitu. Jadi itu rasa syukur mereka saja, ya. Makanya mereka undang orang untuk makan di rumahnya. Jadi sebetulnya walimah itu Pak tujuannya, ya. Hanya di Indonesia tadi berubah, disediain kotak amplopnya gede banget lagi kalau nikah tuh, ya. Mungkin bakal ya banyak yang ngasih, padahal bukan itu tujuannya, ya. Tujuan kita ngadain walimah nikah supaya kita mensyukuri, ya, kita bisa nikah, kita bisa nikah, itu dalam rangka bersyukur saja. Bagaimana bersyukurnya? Mengundang orang makan, ya, menikmati makanan yang kita berikan, ya. Dan ini sunnah yang sangat ditekankan, sebagaimana hadis Abdurrahman bin Auf. Beliau pernah menikahi seorang perempuan. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Laksanakanlah walimah wahai Abdurrahman bin Auf, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Begitu juga Rasulullah SAW aulama, beliau pernah mengadakan walimah atas pernikahan Zainab anaknya. Rasulullah ngadain walimah ketika anaknya nikah, yaitu Zainab, dengan beliau memberikan roti dan juga daging-daging dalam walimah tersebut. Rasulullah juga mengadakan walimah ketika menikahi perempuan-perempuan yang jadi istrinya. Apakah itu menyediakan daging, tepung? Kalau Arab pasti daging mereka walimahnya, ya. Apakah daging kambing, daging sapi, atau daging unta, ya. Nah ini berkaitan dengan walimah, Pak. Sangat dianjurkan kita mengadakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Kemudian hukmu ijabati da'watil walimatil urs. Hukum memenuhi undangan walimah kalau kita diundang. Undangan walimah itu ada dua macam. Yang pertama, undangan itu secara umum. Biasanya kan zaman sekarang undangnya cukup secara umum di grup. Antum misalnya ada tetangga satu RT yang nikah, biasanya undangnya lewat grup. Hadirilah pernikahan fulan dan fulana, alamatnya di sini. Kalau undangannya seperti itu, Pak, itu nggak wajib untuk datang. Kalau undangannya secara umum. Tapi undangan walimah yang wajib kita datang, undangannya secara khusus. Untuk Pak Budi dan keluarga, untuk Abu Arta dan keluarga, nah itu wajib datang. Kalau undangannya secara khusus. Apakah dia sampaikan undangannya itu dalam bentuk offline gitu ya,
Tapi sekarang banyak undangan online juga. Ya, Anda dapat beberapa undangan walimah itu dari murid-murid anak yang baru lulus dari Universitas Islam Madinah, nikah nih besok, ya. Undangannya online, ya. Start of one, anak kiriminnya online undangannya, ya. Tapi ternyata bagus sekali, undangan online pun bisa, ya, dikirimkan dengan bagus bentuknya. Nah itu tetap berarti wajib datang selama tidak ada uzur syar'i. Jadi dua ini. Kalau undangan yang umum di grup begitu saja untuk seluruh warga Paum Bermata Hijau, nah itu gak wajib datang. Tapi kalau sudah khusus nama kita disebutkan beserta keluarga, itu wajib datang. Karena hukum asalnya diundang kita ke walimah, hukumnya wajib datang. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk hadir ke walimah, maka wajib dia mendatangnya. Hadis Abu Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, "Man lam yujibid da'wa faqad asallaha wa rasulah." Siapa yang tidak memenuhi undangan dari saudara muslimnya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka hukum asalnya tadi ya, kalau undangan yang memang khusus kita diundang dan gak ada uzur syar'i, maka wajib kita untuk datang. Ya, disinilah syariat ingin menghindarkan seseorang punya prasangka buruk kepada saudara muslimnya. Makanya kenapa diwajibkan datang? Karena kalau orang itu bermudah-mudah gak datang ke acara undangan saudara muslimnya, akhirnya muncul apa? Prasangka buruk. Oh, fulan nih gak ngehormatin saya, fulan nih udah saya undang padahal tapi gak pernah datang. Akhirnya muncul apa? Prasangka buruk dan bisa menimbulkan apa? Permusuhan, rasa benci. Makanya kenapa syariat mewajibkan selama tidak ada uzur ya. Beda kalau ada uzur syar'i, ya, ada mungkin keluarga kita yang sakit, itu uzur, kita gak datang, ya. Tapi selama tidak ada uzur, maka wajib kita memenuhi undangan walimah ini. Walaupun ada syarat-syaratnya, ada 6 syaratnya di sini. Syurutu ijabati da'watil walimatil ursi, syarat-syarat memenuhi undangan walimah urs. Yang pertama, antakuna hiya walimatul ula. Undangan walimah yang wajib untuk kita hadiri kalau itu walimah yang pertama. Paham gak Pak maksudnya walimah yang pertama? Bukan dia nikah 2 kali, bukan. Maksudnya biasanya kalau di Saudi itu bisa sampai 7 hari 7 malam walimahnya, karena banyak yang diundang. Nah, yang dimaksud di sini kita cukup datang di 1 hari yang di situ acara walimahnya. Misalnya nih ada tetangga kita mungkin ngadain walimah 3 hari, cukup kita datang di hari yang pertama saja, itu wajibnya. Jadi nggak perlu antum datang besok hari keduanya datang lagi, hari ketiganya datang lagi, itu tidak diwajibkan. Karena yang wajib cukup hari pertamanya saja dia mengadakan walimahnya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ta'amu awwali yaumin haqqun. Makanan walimah yang wajib untuk dihadiri adalah di hari yang pertama. Ta'am yaumil tsani sunnah, adapun di hari yang kedua sunnah, di hari yang ketiga itu malah jadi sum'ah kata Rasulullah. Ya. Yang kedua, undangan yang wajib untuk kita hadiri, undangan walimah, an yakuna da'i musliman.
Kalau yang mengundang walimah kita muslim atau muslimah, berarti kalau undangannya dari orang kafir nggak wajib kita datang. Ada sahabat kita non muslim undang acara walimahnya, nggak wajib kita datang. Tapi beda, kalau yang undang itu muslim maka wajib kita untuk datang. Yang ketiga, an yakuna da'i min ghairil usatil mujahirin bil maksiyah. Yang ketiga, syarat kita wajib datang ke acara walimah. Yang ketiga, kalau yang mengundang walimah itu bukanlah ahli maksiat. Tapi kalau yang undang walimah itu ahli maksiat, maka kita nggak wajib datang. Siapa itu yang dimaksud? Oh, dia dikenal raja judi, bandar judi yang undang, atau dia sudah jelas tukang makan riba, maka nggak wajib kita datang. Ya, karena makanannya berarti yang disediakan dari penghasilan yang haram. Atau dia pemilik diskotik yang undang, pemilik ya perusahaan pabrik berbintang yang undang, maka nggak wajib kita datang. Ya, karena kita wajib datang kalau yang undang selain dari ahli maksiat. Kemudian yang keempat, nah ini yang tadi Anda sebutkan, kita wajib datang ke walimah urus seorang muslim antakuna dakwah muayyana, kalau undangannya khusus untuk kita. Jadi bukan umum tadi lewat grup saja. Kalau lewat grup nggak wajib kita datang. Atau undangnya untuk seluruh warga Permata Hijau secara umum, maka nggak wajib datang. Tapi undangan yang wajib kita datang kalau undangannya khusus kepada kita dan keluarga. Yang kelima, an yakuna al-qasdu minad da'wati at-tawaddud wa taqarrub. Yang kelima, kita wajib datang ke acara walimah kalau niat undangan itu dalam rangka untuk saling mendekatkan dan menambah rasa cinta kepada sesama orang yang beriman. Ya. Adapun kalau undangan itu ternyata didasarinya rasa takut, ya, maka tidak wajib untuk kita datang kepada walimah tersebut. Contohnya di mana? Yang undang atasan kita, bos, pokoknya kamu harus datang ya. Kalau kamu nggak datang, saya pecat. Ya, nah itu ada unsur paksaannya. Ya, kalau yang seperti itu nggak wajib sebetulnya kita malah datang. Karena di situ dalam rangka apa? Dia ada rasa takutnya, bukan dalam rangka dia memang ingin saling mendekatkan, saling mencintai sesama orang yang beriman. Yang keenam, wajibnya memenuhi undangan walimah syaratnya alla yakuna fil walimati munkaron. Di dalam acara walimah itu tidak ada kemunkaran. Seperti apa? Disediakan khamr, di situ ada biduan wanita, ada orkes dangdutnya, ada alat-alat musiknya, ada campur baur laki-laki dan wanita. Maka yang seperti itu tidak wajib kita untuk mendatangi walimah tersebut. Tapi jarang ya di Indonesia mengadakan walimahnya, walimah syar'i itu jarang. Kecuali memang yang sudah paham. Ya. Makanya Ana selalu sampaikan ke murid-murid Ana, kalau mau Ana datang walimah, pastikan walimahnya walimah yang syar'i. Ya, walimah yang syar'i itu yang undangan laki-laki dan perempuannya dipisah. Ya, maksudnya dipisah tuh tempatnya, ya, ada hijabnya, ya, kalau bisa pintu masuknya pun beda, ya, dan itu sudah banyak IO event organizer yang mereka mengadakan
walimah syar'i. Ya, atau kalau di Kerawang, Anda dapat undangan juga tuh 10 Agustus di Masjid Al Jihad itu Islamic Center. Ya, ikhwah ya, ada yang nikah ya, tapi melaksanakannya walimah syar'i karena dia pakai IO kayaknya. Ya, di Cikarang juga anak pernah datangin ya, waktu anak khutbah nikah, orang tuanya ikut ngaji di Cikarang bersama anaknya alumni S2 ITB, dan dia pengen memang walimah nikahnya syar'i, dipisah tamu laki dan perempuannya ya, gak ada itu orkes dangdutnya, gak ada biduan-biduannya ya, tenang sudah ya, akad nikah kemudian langsung walimah, makan-makan, udah selesai ya. Nah ini yang harusnya kita kampanyekan walimah syar'i ya. Dulu anak ketika nikah dengan istri di Brebes dulu, itu kaget tamu yang datang karena dipisah ya, pakai hijab lagi antara laki dan perempuan ya. Tapi istri cerita ternyata dari keluarga ada yang senang itu dengan tata caranya kayak gitu. Karena mereka baru tahu begini ya yang syar'i itu gitu. Dan pasangan itu pun gak langsung berduaan. Jadi cukup pengantin laki-laki dengan orang tua laki-laki dan mertua laki-laki. Pengantin perempuan ditemenin dengan orang tua perempuan, ibunya dan juga ibu mertuanya. Jadi tamu perempuan salamannya dengan pengantin perempuan, tamu laki-laki salamannya dengan tamu laki-laki. Pernah nggak datang kayak gitu lagi? Ya, ini yang harus dikampanyekan di Kerawang ini, menikah dengan tata cara syar'i. Jadi nggak campur baur. Ya, kalau campur baur, aduh, apalagi orang kalau datang ke nikahan tuh dandanannya wah-wah sekali. Ya, ada yang pakaiannya juga kadang seksi ya. Maka itu yang dihindari. Kenapa? Jangan campur baur, sudah dipisah antara tempat tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Ya. Jadi kalau anak antum nikah usahakan kayak gini, ya. Insyaallah kalau ada orang yang ngikutin, antum dapat pahalanya. Ya. Karena orang baru tahu oh beginilah tata cara walimah nikah yang syar'i tersebut. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Untuk materi kita cukupkan, kita bahas syarat nikah dan rukun-rukun nikah di pertemuan selanjutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan laki-laki yang misalkan meninggal istrinya, itu apa ada berapa hari setelahnya boleh nikah lagi? Gimana? Laki-laki ditinggal istrinya. Oh, ditinggal istrinya. Itu ada batasan waktu tertentu untuk boleh? Enggak ada. Laki-laki mah enggak ada masa iddah. Istrinya meninggal hari ini, besok nikah pun boleh gitu. Ya, enggak ada masa iddahnya. Ya, beda dengan perempuan, dia ada masa iddah. Kenapa? Di antara hikmahnya kata ulama, litabawwa'u rahim, untuk mengetahui ada janin tidak di dalam tubuh wanita tersebut. Ya, artinya dia dilihat. Kenapa ada masa iddah? Untuk memastikan apakah ada janin di dalam perut wanita tersebut. Ya, maka laki-laki nggak ada masa iddah, boleh langsung nikah. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, tadi sambungannya yang poin 6 tadi Ustaz. Karena aktualnya kan masih seperti ini masyarakat ya. Iya. Terus gimana Ustaz? Jatuhnya kita
hadirnya atau nggak hadir itu Ustaz? Iya, kalau memang kita khawatir kalau kita nggak hadir nanti muncul fitnah, ya tetap datang. Tapi pastikan ketika datang itu ketika nggak ada acara musik-musiknya. Biasanya itu kan pas akad nikah ya. Kalau akad nikah kan belum mulai itu. Jadi hadirnya pas akad nikah, setelah itu salaman ya, kemudian ucapin doa selamat, udah pulang gitu. Jadi tetap usahakan datang ya, supaya nggak menimbulkan fitnah gitu. Tetap kita datang, tapi usahakan menghindari tadi ya, ketika ada alat musiknya, biduan wanitanya itu dihindari ya. Kalau memang itu bisa ya nggak masalah, kita tetap untuk datang ke acara walimah tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi, silakan Pak Nendi. Ini masalah lamaran ya, ya. Misalkan ada yang lama ini, misalkan saya sama orang tua nih, misalkan terus ada yang ngelamar anak misalkan, cuma kita itu belum tahu tuh karakter si Laki-lakinya yang ngelamar. Cuma kita itu kan biasa kalau orang Indonesia itu kan suka kadang-kadang nggak enak kan kalau nolak gitu ya. Misalkan kita terima dulu, nah dalam perjalanan misalkan dia kan kita nggak cocok lah gitu, boleh ditolak atau gimana? Berarti jangan dijawab dulu Pak Nendi. Katakan saya, tolong saya kasih waktu 1 pekan. Nanti insya Allah saya kasih jawabannya. Jadi kalau orang lamaran itu kan nggak harus langsung dijawab, ya. Antum boleh kasih waktu, misalnya nanti setelah 3 hari, setelah 1 pekan. Nah di waktu 1 pekan itu antum melakukan spionase tadi. Tanya itu tetangganya, gimana si fulan? Tanya sahabat-sahabat dekatnya, gimana si fulan? Jadi disitulah antum dikasih waktu melakukan penelitian tentang bagaimana sih akhlaknya fulan ini, akhlaknya kepada Allah, kepada sesama manusia gitu. Jadi justru jangan langsung dijawab, karena kalau sudah dijawab iya kemudian dibatalkan, itu lebih sakit lagi ya. Lebih baik jangan dijawab, tapi kemudian setelah ketahuan oh karakternya kayak gini, ternyata nggak cocok ini buat anak saya, baru kasih jawaban, maaf ya, kami belum bisa terima lamarannya gitu. Ya iya, tapi lihat kalau orang itu ya baik agamanya, ya baik muamalah akhlaknya, memang itu baru jangan ditolak. Kecuali memang dia belum ketahuan tadi, setelah diteliti baru ketahuan jelek, dan baru itu boleh ditolak ya. Jadi nggak harus diterima yang namanya orang melamar anak kita ya, karena kita ini kan ingin nyerahin anak perempuan kita yang kalau dia sudah nikah, baktinya itu ya kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya lagi. Makanya bahaya kalau kita menikahkan anak perempuan kita kepada laki-laki yang belum jelas. Ya, kasihan anak perempuan kita kalau dinikahin kepada laki-laki yang tidak soleh, dia akan terzalimi. Anda pernah sampaikan kisahnya istri Fir'aun kan? Ya, Asia itu. Lihat, Asia itu perempuan mukminah, nikahnya sama Fir'aun yang rusak sekali. Ya, akhirnya apa? Disiksa kan? Ya, disiksa di tengah banyak orang Asia itu. Makanya sampai diabadikan oleh Allah surah At-Tahrim ayat 12 itu, sampai Asia akhirnya berdoa kan? Ya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibnini indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga, wa najjini min fir'auna wa amalih, dan selamatkan aku dari Fir'aun. Fir'aun siapa? Suaminya. Selamatkan aku dari Fir'aun suamiku dan dari kezalimannya. Nah, itu bahayanya menyerahkan anak perempuan kita kepada
jangan buru-buru kasih jawaban. Teliti dulu yang ngelamar anak perempuan kita, baru kalau kita sudah tahu, baru kita kasih jawabannya. Begitu ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau sekarang kalau yang ta'aruf itu berarti urutannya ta'aruf dulu baru dilamar ya. Ta'aruf itu kan biasanya tukeran biodata gitu ya. Gak tahu, saya juga belum. Ya kan kaitannya tadi misalkan tadi anaknya panen dilamar kan mungkin panen dia belum tahu, anaknya juga belum tahu gitu kan. Untuk tadi kan kalau Pak Ustadz bilang Spionase kan bisa nggak itu habis dilamar ya udah nanti ta'aruf belajar dulu gitu. ta'aruf dulu. Justru kalau udah dilamar nggak usah pakai ta'aruf lagi. Kan posisinya kan tadi orang harus ta'aruf dulu baru dilamar. Ini tiba-tiba orang melamar, Pak Nendi kan bingung nih mau menjawab iya atau enggak. Nah itu tadi, makanya kalau dia sudah langsung dilamar berarti tinggal tugas orang tuanya. Ya kalau misalkan tugas kita kan boleh nggak ta'aruf aja dulu gitu kan jawabannya misalkan gitu. Nggak perlu, kalau ta'aruf nanti malah pacaran ujung-ujungnya. Ya, kalau memang pengen, ya tadi tukeran biodata. Biodatanya dulu di sini, gitu. Ya, kan kita bisa baca tuh dari biodata. Walaupun kadang ya ada aja yang ngebuat-buat, namanya biodata kan. CV-nya. Ya, kemudian baru kita cek di lapangannya secara langsung, gitu. Ya, biasanya yang dimaksud ta'aruf itu tukeran biodata dulu. Ya, jadi ada perantaranya. Kita sebut sekarang comblangnya gitu ya. Perantara ini yang dia akan menyampaikan dua CV ini. Jadi nggak saling langsung gitu tukeran CV-nya. Tapi biasanya melalui perantara ini. Setelah melihat CV, apa jawabannya? Kalau dua-duanya siap lanjut ya sudah. Setelah itu apa? Nazar, ketemu. Nazar tadi ya. Si laki-laki datang ke rumah perempuan itu, datang ke orang tuanya menyampaikan saya mau nazar anak bapak. Ya, maka setelah nazar itu lamaran tidak resmi biasanya kalau di negara kita. Kalau memang diterima, baru dia bawa keluarganya, kan begitu. Ya, tapi kalau ternyata setelah nazar itu dia lamar nggak diterima ya sudah berarti ya. Dia cari wanita yang lain, ya, begitu. Jadi nggak perlu ta'aruf kalau sudah dilamar, tinggal langsung meneliti saja keadaan laki-laki yang melamarnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena lebih enak gitu loh, ya. Anak dulu nikah, nggak kenal sama sekali istri yang sekarang, ya, hanya baca dari CV aja. Ya, CV kuliah di FK 4 Fakultas Kedokteran 4, kemudian lagi internship waktu itu pengabdian ke desa-desa, ke pelosok. Ya, internshipnya sudah mau selesai, anak lamar sama sekali nggak kenal. Ya, lamar datang ke orang tuanya, nunggu kalau nggak salah sekitar 5 hari jawabannya. Setelah itu diterima, sudah langsung anak bawa keluarga. Dan waktu itu karena mau Ramadan, akhirnya terputus. Setelah Ramadan, Syawal sudah langsung nikah. Gak kenal sama sekali, ya. Tapi alhamdulillah memudahkan. Nah yang kayak gitu enak kan, pacarannya setelah nikah. Ada orang pacaran bertahun-tahun, habis itu nikah ya udah bosan, udah gak nikmat lagi, ya, karena sudah biasa gitu, ya. Tapi kalau orang gak kenal sama sekali, nah itu baru terasa, ya, gak kenal sama sekali, tiba-tiba nikah, nah itu
itu baru pacarannya setelah nikah. Tapi ini kan enggak, orang Indonesia tuh pacarannya lama-lama, ketika nikah bosen. Makanya enggak sedikit yang akhirnya berakhir di tengah jalan karena sudah bosan duluan, ya, sudah enggak merasa nikmat lagi. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya Bapak-bapak kajian kita pada pagi hari. Mau nanya? Iya, silakan. Kirain nggak ada. Ini Ustaz, perbedaan talak 1, 2, 3. Apakah suami ketika mengucapkan pengen cerai begitu dan masuk talak 3 yang terbuka begitu, atau ada masanya ketika kita minta cerai selama masa iddah, terus minta cerai lagi, itu udah masuk kedua atau seperti apa Ustaz? Perbedaan 1, 2, 3. Jadi talak atau cerai itu yang pertama dari sisi ucapan. Ucapan cerai itu ada dua. Ada yang memang dia ucapannya jelas, saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Kalau ucapannya jelas seperti itu, maka jatuh talaknya walaupun diucapkannya secara main-main dan gak ada niat untuk menceraikan. Nah ini hati-hati makanya. Kata-kata cerai itu gak bisa jadi bahan mainan. Ada suami WA istrinya, wahai istriku, saya ceraikan kamu ya. Hehehe, jatuh talaknya itu. Sudah talak 1. Walaupun suami gak ada niat untuk menceraikan, tapi kalau lafaznya sudah jelas, kata cerai, kata talak, jatuh cerainya. Nah itu dari sisi lafaz kalau dia jelas. Tapi ada lafaz yang sindiran. Biasanya pulang sana ke rumah orang tuamu. Kalau itu suami ada niat untuk menceraikan, baru jatuh cerainya. Tapi kalau dia gak ada niat menceraikan, maka tidak jatuh cerainya. Nah itu kalau lafaznya berupa sindiran. Kalau dia baru mengucapkan itu 1 kali, berarti jatuh talak 1. Talak 1 itu jatuh sampai dia habis masa iddahnya. Kalau ternyata selama masa iddah ini istri ini tidak dirujuk, maka itu jatuhnya nanti talak bain sugro. Tadi masa iddahnya berapa lama? 3 kali haid kan? Selama 3 kali haid suaminya gak rujuk, gak ngajak kembali istrinya. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka gak bisa rujuk lagi kecuali dengan akad nikah yang baru. Tapi kalau ternyata selama masa iddah dirujuk, habis dia ngucapin talak 1, masih masa iddah kan, 3 kali haid. Setelah 2 kali haid, dia minta kembali itu. Kata suaminya, sudahlah kita rujuk saja. Setelah rujuk, dia ucapin kata talak lagi. Nah itu baru talak 2. Jadi talak itu dia bisa berubah jadi talak 1 ke talak 2 setelah rujuk dulu. Setelah rujuk dulu dengan istrinya. Kalau sudah rujuk, dia ucapin talak lagi, jatuh talak 2. Setelah talak 2 rujuk lagi, dia ucapin lagi, itu sudah talak 3. Jadi talak itu dia baru bisa berpindah ke talak berikutnya kalau sudah rujuk terlebih dahulu. Jadi itu yang dimaksud dengan talak 1, talak 2. Nanti ada bab khususnya tentang masalah talak perceraian ini, ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi